Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bisa berkumpul di sore hari ini untuk kembali kita merenungkan firman Tuhan, dan kita boleh bersyukur Tuhan sudah menolong kita hingga saat ini, merupakan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami hidup, mengizinkan kami untuk menikmati karyamu dalam sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Nafas hidup yang kau berikan, biarlah kami boleh bersyukur atas semuanya ini. Dan hingga sore hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul kembali untuk kami merenungkan firman ini dalam kehidupan kami agar menjadi rema dalam kehidupan kami. Sertai kami dari awal sampai akhirnya hanya di dalam namamu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan membuka di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu ayat yang ke-13, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-18. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 2-3 ayat 13. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bersalah di tengah orang-orang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya antara mereka seperti bintang-bintang dunia. sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku diserahkan pada korban ibadah-ibadahmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kami sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada sore hari ini. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil tema adalah semangat. Kembali seperti kita ungkapkan kata-kata semangat, memotivasi. Demikian Tuhan juga mendorong kita untuk semangat. Di dalam firman Tuhan ini ada temanya, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan sudah ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tetap semangat mengerjakan keselamatan itu dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, maupun dalam lingkungan sekitar, dalam pelayanan, dimanapun kita berada, tetap semangat mengerjakan keselamatan kita. Jangan kita egois, kita merasa, oh saya sudah milik Tuhan, saya boleh anugerah hidup kekal, itu adalah kesenangan saya, terserah mereka mau selamat mau tidak, itu urusan mereka. Tidak, tapi firman Tuhan mengajarkan kita, ayo kita semangat mengerjakan. Di dalam ayat yang ke-13 sangat jelas dikatakan di situ, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, di sini Allah sudah mengerjakan di dalam kamu dengan pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan sudah memberikan hidup kekal itu, keselamatan itu. Nah, itu kerjakanlah. Tuhan memberikannya itu dengan sukarela, dengan istilahnya cuma-cuma, gratis keselamatan itu. Kalau di dalam itu diberikan secara cuma-cuma, seperti hadiah kita memberikan seseorang keselamatan itu. Hadiah itu diberikan kepada sahabat yang tidak perlu membayar, tidak perlu mengganti rugi atas biaya hadiah itu. Demikian juga keselamatan itu diberikan kepada kita. Karena itu hendaklah kita melakukan semuanya itu, apa yang sudah Tuhan berikan itu lakukanlah
dengan tidak bersungut-sungut. Kadang Tuhan menempatkan kita di mana kita berada. Kenapa Tuhan kayak demikian? Seperti contohnya dalam firman Tuhan Yunus. Dia bersungut-sungut, kenapa harus ke kota ini? Kenapa tidak ke kota ini? Tapi Tuhan mau sekali lagi mengingatkan kita, ayo semangat mengerjakan keselamatan kita, bersaksi. Ada lagu yang mengatakan bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah, kan? Semangat untuk kita bersaksi melalui hidup kita, melalui tutur kata kita, melalui segala aspek hidup kita. Kita semangat melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut, bahkan berbantah-bantahan. Oh itu haknya hamba Tuhan, oh itu haknya saya, atau bagaimana, tidak. Tapi kita tetap semangat. Semua adalah kewajiban kita untuk menyebarkan keselamatan ini itu. Supaya dalam ayat 15, supaya kita tidak beraib dan tidak bernoda, karena kita adalah milik Allah. Demikianlah boleh renungan kita pada sore hari ini, agar kita tetap semangat mengerjakan keselamatan itu. Tetap tanggung jawab yang besar adalah kita membawa salib Kristus di dalam hidup kita. Jadi dimanapun kita berada, di waktu kapanpun, di hadapan kita adalah kita membawa salib Kristus, yaitu kita adalah milik Tuhan Yesus. Kembangkan kebenaran, kembangkan keselamatan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka pun akan menerima keselamatan itu. Amin. Demikian renungan kita pada sore hari ini.